Eh, Bapak, perkenalkan nama saya Riyadi Angga, saya CGP Angkatan 10 dari sekolah saya SMK Negeri Dender. Saya kesini tujuan saya yaitu memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan. Niki saya mewawancarai Bapak tentang soal pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Kita nanti Bapak dari sekolah mana Bapak? Ya, SMP Negeri 3 Sumberjo. Oh, itu Bojonegoro sebelah Timur itu. ya, pokoknya arah selatan tenggara berarti ya. Perbatasan dengan Kecamatan Kepoh Baru sana. Oh iya. Untuk pengambilan keputusan di sekolah Bapak untuk yang selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya. Terima kasih atas kerawan panjenengan yang kesini. Dengan tahunya kalau saya kepala SMP Negeri 3 Sumberjo dari sinten? Dari rekan saya, Oh Bapak. iya. Iya, terima kasih. Jadi ya Pak Angga Diatma itu kenal baik dengan saya. Jadi kebetulan sudah berhubungan lama, jadi tahu siapa saya. Ini yang kesini mungkin bukan saya sampaikan bukan hal yang pas, tapi nggak apa-apa karena kalau jenengan pengen mencari pengalaman yang banyak, saya belum banyak berpengalaman, saya baru 1 tahun. Tapi untuk pengambilan keputusan, saya sudah belajar banyak tentang pengambilan keputusan melalui program guru penggerak. Jadi kebetulan saya pengajar praktik, ya, sehingga sedikit tahu tentang pengambilan keputusan. Jadi begini Pak Sinten? Pak Riyadi Angga. Pak Riyadi Angga. Yeah. Jadi saya selama menjadi kepala SMP Negeri 3 Sumberjo memang belum banyak saya mengambil keputusan yang berdampak kurang baik. Karena selama ini saya selalu menggunakan cara-cara dalam mengambil keputusan untuk pendidikan guru penggerak. Di situ ada bujukan moral dan dilema etika. Sehingga setiap permasalahan, setiap kasus yang harus saya putuskan itu melalui itu saya identifikasi dulu. Ini termasuk bujukan moral apa dilema etika. Kalau yang itu berhubungan dengan baik buruk, nah, dan sesuai dengan norma yang ada mengatakan buruk, enggak saya ambil. Nah, misalnya ketika ada seorang wali murid yang mau memasukkan anaknya ke sekolah saya, nah, sepanjang pagunya masih ada dan waktu dan sesuai dengan waktu yang ada, itu langsung saya terima. Ya. Nah kalau pagunya sudah habis dia memasukkan ya sesuai dengan regulasi yang ada, itu jelas saya tolak. Nah itu jelas aturannya jelas, baik buruknya jelas. Nah yang jadi masalah itu kalau berhubungan dengan dilema etika. Jadi ketika dihadapkan pada hal yang benar dan benar, saya harus memilih. Itu harus perlu melakukan tahapan-tahapan seperti itu. Misalnya di situ ada segitiga dalam pengambilan keputusan. Pokoknya yang pertama harus untuk kepentingan anak, kemudian harus sesuai dengan kebenaran atau kebaikan universal, yang ketiga harus dapat dipertanggungjawabkan. Itu Pak Riyadi. Kalau saya mengambil keputusan selalu menggunakan itu pertimbangan-pertimbangan itu. Selama ini untuk bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus di mana ada 2 kasus, 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama
mengandung nilai kebajikan. Nah, ini ya tadi saya katakan termasuk dilema etika ya dalam istilah itu. Walaupun itu istilah-istilah itu yang tahu itu adalah yang ikut terlibat dalam pendidikan guru penggerak. Jadi kepala sekolah yang nggak mengikuti ya nggak tahu. Taunya bahwa kepala sekolah itu pokoknya itu adalah mengambil keputusan itu harus sesuai dengan aturan yang ada, kemudian tidak ada unsur pribadi yang masuk di sana, subjektivitas nggak ada, dan tidak ada hal-hal yang menguntungkan untuk pribadi, semuanya untuk kepentingan sekolah dan tidak sesuai dengan harus sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, kalau yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, memang dilema etika itu kadang-kadang kita dihadapkan pada untuk mengambil keputusan ada dua hal yang sama-sama benar. Itu kalau di pendidikan guru penggerak mungkin jenengan sudah membaca modulnya, itu ada kepentingan individu dan orang banyak, kemudian ada jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Nah itu harus melalui tahapan-tahapan itu sehingga keputusan yang diambil kemudian kita tidak merasa bersalah ketika mengambil keputusan ketika kita sudah melakukan hal-hal yang tadi tahapan-tahapannya sudah kita masukkan berdasarkan misalnya untuk kepentingan peserta didik, kemudian mengandung kebaikan universal, dan yang terakhir dapat dipertanggungjawabkan. Itu kita mengambil keputusan enak-enak saja. Satu contoh kasus ketika kita sudah memutuskan membuat undangan untuk wali murid, untuk parenting misalnya. Nah, kemudian di hari berikutnya ada undangan dari dinas kepala dinas, tidak boleh diwakilkan. Nah, itu kan sama-sama benar sebetulnya. Nah, terus akhirnya ketika sudah diidentifikasi, nah kita sudah mempunyai regulasi atau peraturan bahwa pada waktu sebelumnya kepala dinas mengatakan kalau ada undangan dari kepala dinas, yang kegiatan yang lainnya harus ditinggalkan, paling tidak diwakilkan. Nah, seperti itu. Akhirnya untuk undangan wali murid sebetulnya saya pengen sekali berhadapan dengan wali murid. Akhirnya ada undangan itu. Kita memilih undangan karena ada tadi catatan dari kepala dinas. Sementara yang kegiatan di sekolah kita wakilkan ke wakil kepala sekolah untuk menghandle kegiatan itu. Jadi itu. Jadi kemudian kita meninggalkan nggak ada masalah. Nah, karena memang tadi sudah melalui diidentifikasi kemudian menggunakan tadi tahapan-tahapan untuk menentukan keputusan walaupun kedua-duanya sama-sama benar, kemudian kita memilih yang undangan dari kepala dinas itu. Berarti yang prioritas. Iya, prioritas betul ya. Dan diambilkan untuk prioritas utama. Habis itu dilanjutkan dengan prioritas yang selanjutnya. Skala prioritas lah. Skala prioritas. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan untuk selama ini di sekolah Bapak? Iya. Prosedurnya. Jadi saya sebetulnya nggak ada prosedur yang kaku ya. Artinya harus begini. Tergantung tingkat kasusnya atau kasuistis. Jadi sehingga ketika itu mungkin berhubungan dengan untuk menyelesaikan hal yang sangat penting, sangat kemudian berisiko kalau nanti nggak sesuai dengan prosedur, itu nanti akan kena sanksi hukum. Itu harus prosedur. Nah, misalnya ketika ada kasus di sekolah, ketika ada sekarang yang lagi marak itu bullying. Jadi ketika ada anak bertengkar sampai mungkin ada salah satu yang meluka, nah itu harus prosedur. Di sekolah ada tim PKKS. Nah, itu yang kemudian kita suruh menangani. Pertama tahapannya adalah memanggil kedua orang tuanya di situ langsung. Jadi supaya nanti di belakang hari tidak timbul persoalan. Kemudian pokoknya diselesaikan di situ, orang tua dipanggil sehingga kedua-duanya kemudian di situ tim yang penanggulangan yang kekerasan di dalam
satuan pendidikan itu nanti yang akan memproses, kemudian ada berita acaranya, terus prosedur ketat ya. Ya itu harus ada tahapan-tahapannya itu sehingga nanti kita bisa menyelesaikan melalui tahapan-tahapan yang benar baik secara hukum maupun secara misalnya moral begitulah. Jadi sehingga tidak ada pihak-pihak nanti yang memanfaatkan kejadian itu. Itu salah satu kasus yang harus ada tahapan-tahapan. Kemudian ada yang tidak perlu. Nah, misalnya cukup langsung diselesaikan. Jadi misalnya dalam hal kasus misalnya pemilihan siswa untuk dikirim di satu event olahraga itu kan kadang-kadang kan kasus juga ada yang kita bingung memilih. Nah itu langsung aja dipilih, nggak usah mendatangkan rantor dan sebagainya itu. Ya dan intinya tadi jadi kita semua keputusan-keputusan itu nanti tujuan utamanya memang untuk murid itu loh, untuk sebagai institusi institusi sekolah yang sebagai penjaga moral tadi. Jadi itu. Oh, untuk hal-hal yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam keputusan atau kasus-kasus dilema etika itu gimana Pak? Nah ini sebetulnya kepala sekolah itu kan kalau bisa bersinergi dengan warga sekolah, misalnya guru-guru, sebetulnya akan sangat mudah untuk pengambilan keputusan. Karena kadang-kadang keputusan itu kalau tidak didukung oleh warga sekolah itu kadang-kadang nggak jalan. Nah, sehingga kepala sekolah sebagai pengambil keputusan, decision maker itu ya harus tadi didukung oleh tim atau warga sekolah. Tentu saja untuk mendapatkan dukungan kepala sekolah itu jangan sampai kemudian menjadi menempatkan dirinya sebagai orang yang perlu ditakuti. Jadi bukan ditakuti, harusnya disegani ya. Jadi dia bisa kadang-kadang bisa dekat dengan guru. Nah, tapi dalam satu saat momen tertentu ya memang kepala sekolah harus bisa menempatkan pada porsinya, kapan harus dekat, kapan yang harus jauh begitu. Sehingga nanti dalam mengambil keputusan itu mudah dan efektif. Itu. Okay. Terima kasih Bapak atas waktunya dan semua segala ilmu yang jenengan jelaskan pada saya, dan itu semoga saya nantinya akan lebih bijak dalam mengambil keputusan dan lebih cermat untuk mengambil keputusan yang paling benar dan cermat pas waktu di hadapan pada masalah dilema etika. Saya mengucapkan terima kasih Bapak telah memberi banyak ilmu tentang pengambilan keputusan ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak atas waktunya dan semuanya. Saya tidak bisa berkata apa. Terima kasih dan terima kasih. Ya itu yang saya alami loh ya. Jadi itu tidak kemudian langsung saklek kemudian menurut yang saya wawancara dengan itu yang saya alami. Mungkin di kepala sekolah yang lain yang beda. Tetapi kalau menurut saya kalau kepala sekolah sudah bisa menempatkan fungsi menjadi kepala sekolah itu yang benar, itu saya kira semua akan mengatakan sama bahwa kepala sekolah itu adalah pemimpin satuan kerja dan yang menjadi penjaga moral, karena satuan kerja satuan pendidikan itu adalah penjaga moral yang nantinya akan menghasilkan murid-murid yang mempunyai karakter moral yang baik. Itu. Alhamdulillah Bapak untuk ini tadi berarti bisa saya ambil simpulan yang utama, itu berarti semua keputusan itu
harus semuanya berpaku pada murid. Iya. Jangan sampai kita mengambil keputusan untuk hal yang lain dan sampai nanti untuk muridnya itu apa ya dikatakan apa tidak tepat dan akhirnya itu membuat pagu sekolah tadi bisa menurun untuk kedepannya gitu. Tapi SMK Dender kan muridnya sudah 1.000 lebih kan? Oke Bapak, alhamdulillah, dan itu semuanya ya. Iya, sekarang lagi viral yang siapa pemain nasional U16 itu? Oke, nah itu ternyata di keputusan-keputusan yang sekecil apapun itu harus dipikirkan. Jangan sampai untuk menjaga nama baik sekolah, terutama terus untuk kualitas pendidikan itu memang harus dijaga betul-betul mulai dari awal. Nah, kalau seumpama sekarang itu sudah 1.200 lebih itu ya berkat semuanya pihak yang dari SMA Dender tidak bisa satu pihak saja gitu. Karena awalnya kan itu pecahan dari tempatnya dulu kan ikut itu apa? Abu Darin. Terus mungkin terjadi karena namanya juga nggak tahu ada kepentingan terus dulunya tidak punya tempat terus akhirnya sampai bisa dapat tempat ya. Terima kasih Bapak atas waktunya dan saya dipersilahkan untuk berkunjung di rumah Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Saya juga terima kasih mau. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Riyadi. Gimana kabarnya Pak Riyadi? Alhamdulillah baik Bapak. Saya kesini dalam acara memenuhi tugas saya yaitu CGP saya Bapak, Angkatan 10. Pada tugas modul apa gitu? Ini di modul demonstrasi kontekstual Bapak, untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya akan mengutarakan beberapa pertanyaan wawancara kepada Bapak tentang pengambilan keputusan dilema etika. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk dilema etika itu kan paling banyak itu berhubungan dengan murid, ya tak? Misalnya ada siswa yang satu butuh bantuan, sing satu butuh bantuan lagi, ada 2 siswa. Nah, kita dilema etikanya biasanya dibutuhkan untuk mereka-mereka itu sesuai kebutuhan tingkatannya. Misalnya untuk tingkatannya lebih tinggi, kita menggunakan yang lebih tinggi lagi. Untuk dilema ada lagi Pak Riyadi, misalnya kemarin ada siswa yang mengikuti acara kejuaraan tingkat provinsi, apa itu namanya, kejuaraan silat tingkat provinsi Jawa Timur. Nah, anak itu kan latihan, terus tidak masuk. Nah, jadi ada guru yang mempertanyakan, nah ini kan sering tidak masuk, nah itu bagaimana nilainya? Nah, kita harus mengetahui bahwa disinilah kehadiran itu juga benar, kehadiran siswa itu benar. Terus lagi untuk kejuaraan siswa juga benar, kan gitu. Itu namanya dilema etika yang saya pelajari seperti itu, antara benar dengan benar. Terus setelah itu kita ketahui bahwa siswa itu adalah juga mewakili sekolah SMK Dender, mengharumkan nama SMK Dender dalam pentas tingkat provinsi. Nah, kita sadarkan pada guru tersebut.
Yang kedua, untuk bujukan moral. Untuk bujukan moral ini, saya itu biasanya berhubungan dengan hukum atau tata aturan yang berlaku. Kita menggunakan itu. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang melanggar aturan atau undang-undang atau hukum yang berlaku. Misalnya ada bantuan dari provinsi tentang biaya untuk siswa miskin. Nah, itu kita benar-benar menggunakan aturan atau juknisnya. Jangan kita bagaimana ya namanya orang ya Pak Riyadi, namanya orang kondang dikasih tahu orang atau bendaharanya disuruh begini lah kita ikut saja. Jadi sepakat sholat saya tidak seperti itu, harus dilihat aturannya, juknisnya, gitu tak? Juknisnya, aturannya apa? Jadi sesuaikan itu antara. Jadi paling banyak itu berhubungan dengan penyalahgunaan Pak Riyadi untuk bujukan moral itu. Jadi kita jangan sampai terbujuk, rayu, biasanya itu jadi bendahara itu, terus ngomong gimana gitu. Nah kita sebagai kepala sekolah itu harus dengan tegas kita tunjukkan aturannya sesuai jalur hukum yang berlaku. Itu Pak Riyadi. Untuk selama ini, pertanyaan kedua Pak, untuk selama ini Bapak bagaimana dalam menjalankan pengambilan keputusan sekolah Anda, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, betul Pak Riyadi. Pak Riyadi sendiri kan pernah mengalami misalnya ya untuk PPDB. Ini contohnya saja langsung ya Pak Riyadi ya. PPDB misalnya Pak Riyadi ada mobil, ya toh, nyewa mobil, digunakan untuk promosi, ya toh. Nah setelah itu kan tahu bahwa kepentingan PPDB ini lebih urgen. Berarti kepentingan untuk mobil hanya terbatas, kita lebih urgen. Ya, yang urgen itu kita lakukan. Kita pentingkan dulu, kita putuskan dulu. Berarti kita lakukan yang lebih urgen, timbangan yang personal. Gitu. Skala prioritas Bapak. Iya, prioritasnya itu penting yang mana. Kalau kita promosi itu kan yang paling penting kita punya transportasi yang memadai, karena di daerah Bojonegoro ini kan panas toh Pak Riyadi kan gitu. Nah itu kita harus memahami. Lah teman-teman juga harus memahami itu. Jadi nanti pelaksanaannya itu lebih bagus, selesainya juga lebih bagus. Untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk selama ini? Jadi langkah-langkah untuk prosedur pengambilan keputusan gitu. Iya. Iya. Jadi untuk pengambilan keputusan itu ya langkah-langkahnya kita mencari data dulu Pak Riyadi. Data dulu yang valid. Jadi data misalnya dari apa? Dari wilayah mana? Misalnya dari wilayah kesiswaan berhubungan dengan bantuan siswa miskin. Ya kita cari dulu datanya yang valid. Pernah dikunjungi, ya toh? Kalau tidak pernah dikunjungi mengfoto, ya toh, atau video call dengan orang tuanya, gitu toh. Setelah orang tua itu memberikan penjelasan yang valid, nah kita tulis data itu. Jadi biar tidak lupa. Setelah itu kita kombinasi dengan wali kelas, dengan Kakomri, dengan Wakasek. Setelah itu baru kita kumpulkan bahwa nanti menjadi keputusan yang objektif. Jadi tidak subjektif. Jadi objektif, tidak ada
unsur-unsur tertentu yang merugikan banyak orang. Jadi harus kepentingan seluruh warga. Gitu. Untuk pertanyaan keempat, langkah-langkah prosedur apa yang Bapak anggap efektif untuk pengambilan keputusan dilema etika? Bagaimana Pak Riyadi? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang pertama itu kita harus menentukan inti pokok masalah. Jadi dilema etika itu kan berupa masalah. Nah, masalahnya itu apa? Saya biasanya ditulis dulu Pak Riyadi. Karena ini berhubungan dengan pengambilan keputusan. Jadi keputusan itu kan menyangkut seluruh warga. Nah, itu ditulis dulu detail, terus setelah itu dikumpulkan antara kolaborasi dengan wakaf, kolaborasi dengan guru yang bersangkutan, karena gurunya kan banyak. Nah, gurunya banyak itu yang bersangkutan menyangkut saja yang dikasih informasi atau kasih pencarian data. Jadi bukan semua guru karena tidak menyangkut. Jadi yang bersangkutan, yang berkepentingan itu kita cari informasi. Setelah itu duduk permasalahannya apa. Setelah itu kita selesaikan. Setelah itu kita berpikirnya objektif tadi untuk kepentingan sekolah. Atau kita untuk kepentingan murid kita. Yang penting itu menurut saya itu murid. Karena berhubungan paling banyak itu berhubungan dengan murid. Kalau berhubungan dengan guru, ya kita sama kombinasi antara data yang akurat dengan hal-hal yang lebih penting, lebih urgen. Nah, kalau itu tidak bisa ditinggalkan, ya berarti nanti kepentingan guru itu kita bisa mengajar pakai video, misalnya gitu, atau video call, hasilnya kita kombinasi dengan teman-teman, terus dibantu guru piket, dibantu teman-teman yang jam kosong, masuknya tidak mengajar, begitu. Itu Pak Riyadi. Oke, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu biasanya berupa dengan bagaimana ya? Misalnya ada keputusan sudah diputuskan. Setelah diputuskan itu ada warga, ada guru, ada karyawan itu bertanya-tanya. Ya, tanya-tanya itu banyak ke sana ke sini, cara mana istilahnya bertanya-tanya. Kok yang dibantu ini, yang dikasih kok begini. Lah itu bertanya-tanya itu tantangan tersendiri di situ. Padahal untuk menyampaikannya itu kita biasanya saya itu tidak tahu. Jadi untuk kapan ini rapat bersama bisa kumpul bersama terus disampaikan bahwa data itu benar-benar itu objektif, gitu loh. Nah itu tantangannya di situ letaknya. Jadi bertanya-tanya. Nah untuk mengantisipasi itu biasanya saya menggunakan penjelasan secara pribadi atau melalui dari karyawan untuk menyampaikan hal itu, sehingga pertanyaan dari teman-teman guru atau teman-teman karyawan yang berhubungan dengan itu selesai dan tidak menjadi ganjalan dari mereka. Tantangannya itu. Untuk pertanyaan yang ke-6 ya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika
apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi menurut saya untuk keputusan ya toh, ini intinya kan keputusan. Nggih. Nah, keputusan itu tergantung kebutuhan. Jadi kebutuhan, misalnya kebutuhannya kok hari ini kita cepat selesaikan kebutuhannya, atau sesuai juknis, atau sesuai pedoman aturan yang didapat dari provinsi atau dari pusat Kemendikbud. Nah, itu misalnya jadi kita menentukan hal-hal itu sesuai kebutuhan. Jadi keputusan itu cepat atau tidak ikut sesuai kebutuhan. Nek menurut saya begitu. Untuk biasanya pengen cepat, kebutuhannya kok cepat hari ini harus selesai. Nah, pertama ya harus begitu. Kita datanya detail, ya toh, kumpulkan beberapa orang, langsung ditelepon, hasilnya bagaimana, terus kita tulis data itu, ya toh. Setelah itu kita mikirnya ini kepentingannya untuk pribadi saya atau untuk kepentingan sekolah, iya toh. Nah, kalau memikirkan di sana berarti kita memikirkan untuk kepentingan sekolah. Kalau untuk kepentingan sekolah berarti kita secepatnya diputuskan dari data-data itu, dari berbagai sumber, misalnya dari yang bersangkutan itu, misalnya dari kesiswaan atau dari humas atau kurikulum atau dari sarpras. Jadi bidang-bidang itu kita kombinasi, kita diskusi ya toh. Terus hasilnya data itu ditulis, terus menyangkut hasilnya itu loh, menyangkut kepentingan untuk sekolah, ya secepatnya diselesaikan. Kalau misalnya besok untuk hari libur, ya toh? Besok kok hari libur, kok bisa ditunda Senin, yuk kita putuskan hari Senin. Karena misalnya hari ini Jumat, Sabtu libur, berarti kita putuskan hari Senin. Sambil kita menggali data lagi, mungkin ada yang perlu dipikirkan lagi, begitu, sesuai kebutuhan lah, gitu. Jadi kebutuhan itu cepat, langsung, atau bisa ditunda, atau bisa ditunda 1 minggu atau 2 minggu gitu. Jadi sesuai dengan aturan dari pemerintah itu, karena sekolahnya kan negeri Pak Riyadi, ya toh, kan gitu. Itu. Untuk pertanyaan yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 D3? Apa Pak Riyadi ulangi? Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus D5 ETK? Jadi untuk faktor-faktornya itu D5 etika ya, itu biasanya untuk mempermudah itu biasanya kita untuk mempercepat lah, ya toh, atau mempermudah atau mempercepat pengambilan keputusan itu kita nomor 1 kita harus banyak-banyak komunikasi yang baik dengan bidang atau dengan seluruh warga sekolah itu. Jadi bisa guru, BK, dan semuanya ini. Jadi misalnya ini permasalahan siswa di bidang dilema etika, kita cari dulu datanya dari wali kelas. Setelah itu dari orang tua siswa. Setelah itu dari guru, beberapa guru yang mengajar. Setelah itu dari guru BK.
Setelah itu dari data dari wakil kepala sekolah itu. Nah, data-data itu penting, tapi data-data itu harus akurat dan objektif. Jadi jangan sampai data itu nanti tidak valid, karena data itu berhubungan dengan pengambilan keputusan. Jadi data yang valid, nanti keputusannya juga valid dan bagus. Gitu Pak Riyadi. Jadi nek bisa itu ada foto, ada video, zaman sekarang kan digital gitu. Nah, itu paling penting membersamai menyelesaikan faktor-faktor keberhasilan dari pengambilan keputusan itu tentang D5 etika terutama ya. Itu. Jadi yang paling penting gitu. Dari saling kerjasama yang baik. Jadi kepala sekolah yuk kita saling kerjasama yang baik, bagaimana antara kepala sekolah dengan warga sekolah, terutama dengan Bapak Ibu Guru nih. Bapak Ibu Guru itu harus baik, harus saling silaturahim dengan baik. Biasa. Jadi jangan sampai nanti ada perselisihan antara kepala sekolah dengan gurunya. Itu nanti biar cepat gitu. Itu Pak Riyadi. Untuk yang terakhir gitu Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan di 5 etika ini. Jadi untuk dilema etika ini menurut saya, jadi kita itu menolong murid, intinya gitu. Nah, dilema etika ini kan berhubungan dengan siswa. Nah, menurut saya paling banyak dengan siswa. Nah, karena dengan siswa kita itu menolong murid, gitu Pak Riyadi. Untuk apa? Masa depan murid. Jadi misalnya kok ada guru yang bersikukuh, ini nggak dikasih nilai, nggak bisa. Kita harus menyadarkan guru itu, kita itu prinsipnya menolong, menuntun ya toh, membimbing, mendampingi murid sampai lulus, sampai akhir hayat. Gitu loh. Itu namanya menurut saya kita itu banyak-banyak memberikan kesadaran diri kepada guru agar guru kita tahu bahwa siswa yang prestasi belum kehadirannya minim gitu tak? Atau siswa itu dibutuhkan oleh bupati atau gubernur, terus kehadirannya juga minim. Nah, kita kesadaran diri bahwa guru itu kita tahu. Jadi guru itu tidak harus memberikan ilmu, tapi kita itu tahu bahwa siswa itu juga mengharumkan nama sekolah SMK Dander di tingkat kancah prestasi nasional. Tingkat nasional ada seperti Argeto ya ta, terus tingkat provinsi ada yang kemarin itu namanya bagus ya ta, terus di tingkat kabupaten juga ada seperti kemarin yang lolos paskib itu kan anak Dander. Nah itu kehadirannya juga minim karena dia latihan terus. Nah jadi guru kita kan masanya digital, harus pintar-pintar itu. Jangan bersikukuh bahwa anak hadir, wajib hadir sekolah. Nah itu kita menolong, selain membantu, kita itu mengetahui bahwa sekolah ini juga butuh prestasi. Tidak hanya bidang akademik, gitu loh. Jadi kita butuh prestasi juga. Jadi mereka itu sangat membantu sekolah menggelar atau publikasi bahwa SMK Dander juga bisa prestasi. Tidak hanya di lingkup kelas meeting, ya toh. Bisanya hanya kelas meeting juara-juara. Nah itu tidak seperti itu, tapi
bisa sampai tingkat kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional. Nah, intinya kita harus menyadarkan Bapak Ibu guru, terutama warga sekolah juga, teman-teman TO juga, bahwa kita itu harus bisa saling bantu-membantu, tolong menolong dalam kebaikan. Misalnya hal apa, kehadiran itu juga baik, masuk terus, hadir, disiplin, masuk terus, ya tak? Nah, itu aturan sekolah masuk terus. Nah, itu kan salah satu sisi, harus anak itu prestasi, ya tak? Itu namanya kan dilema etika itu. Hadir juga benar, prestasi juga benar. Nah, kita itu harus tahu bahwa guru-guru kita itu tidak jadul seperti zaman dulu. Bisa jadi absennya itu lewat video call pas waktu dia pembelajaran paskib. Iya, gitu. Bisa seperti itu Pak Yadi. Jadi tidak harus hadir terus di sekolah, gitu. Nah, bagi mereka siswa-siswa yang prestasinya tinggi, kita kasih peluang, kita kasih kelonggaran bahwa anak ini mempunyai bakat yang sangat tinggi, kita bantu juga. Nah, itu memadai bahwa SMK Andandri itu berbagai macam karakter siswa, kita juga bisa mengolah. Jadi sebagai guru itu mengolah tidak hanya dalam pembelajaran di kelas, jadi mengolah tentang bakat dan minat, tentang karakter, ya tak? Mengolah tentang bagaimana menuntun siswa itu menyelesaikan masalah. Nah, itu juga mengolah. Jadi itu yang perlu kita bisa kolaborasi, bisa diskusi, bisa kita lakukan secara bersama-sama, pengertian. Misalnya kita cari contoh anak kita sendiri, kita kan JP guru, anak kita itu prestasi tingkat nasional. Nah, bagaimana gurunya itu menyikapi? Nah, sikap itu kita harus tahu, karena menyikapi itu tidak harus sesuai kepentingan kita, tapi kepentingan skalanya. Misalnya tingkat sekolah, tingkat kelas itu harus mengikuti tingkat sekolah, kan gitu. Tingkat sekolah harus lebih tinggi ke kabupaten, ya berarti kalau SMK tingkat provinsi ya, berarti kita harus mengikuti provinsi yang sekolah ditunda dulu. Kalau ada tingkat provinsi, ada tingkat lebih tinggi, tingkat pusat. Nah, tingkat 1 pusat misalnya, kita harus mengikuti tingkat pusat dulu, berarti tingkat sekolah, provinsi kita pendek. Itu caranya untuk menentukan pengambilan keputusan itu. Terima kasih Bapak atas kesempatannya dan semua yang Bapak curahkan, maksudnya pengalamannya kepada saya. Semoga ilmu yang tadi bisa bermanfaat dan barokah untuk siswa dan terutama pada saya, apabila dalam pengambilan keputusan itu bisa lebih baik, objektif, dan cermat. Jadi tidak merugikan sebelah pihak dan semuanya antisipasi semua keputusan baik jangka pendek atau jangka panjang, semuanya itu untuk antisipasinya sudah dipikirkan. Terima kasih Bapak, semoga ilmu yang ini tadi bisa bermanfaat bagi orang banyak dan terutama pada saya. Ya, misalnya Pak Riyadi bisa
sering-sering kolaborasi teman-teman, ya toh, Nggih. biar tahu semua. Karena ilmu itu kan nek ditularkan kan bermanfaat, Nggih. ya toh. Nggih. Nah, nek saya berarti kesempatannya kan sempit. Nggih. Nah, kesempatannya sempit itu, lah Pak Riyadi sebagai guru penggerak, sebagai sukses, Terima lancar, ya toh, kasih kepada sampai semuanya. lulus, ya toh. Jadi semangatnya harus tinggi. Semangat tinggi itu hasilnya juga bagus, juga tinggi. Nek pengen hasilnya tinggi, harus semangatnya juga tinggi. Nek pengen hasilnya luar biasa, semangatnya juga Harus luar luar biasa. Dan itu saya camkan di dalam hati saya, Bapak. Iya, harus Bapak seperti itu. Insya Allah Jadi, saya laksanakan, Bapak. iya, harus begitu. Saya pengen hasilnya luar biasa. Lah semangatnya yuk harus luar biasa. Gitu. Ya, Jadi itu prinsip paling penting dalam hidup kita seperti itu. Misalnya kok kita pengen hasilnya luar biasa, semangat kita biasa-biasa Biasa-biasa. juga bisa Pak Riyadi. Itu semut aja juga tertawa kan gitu. Maksud saya begitu. Nggih. Jadi itu logikanya begitu. Jadi kita itu banyak-banyak untuk menurut saya itu prestasi, mengukir sejarah gitu loh Pak Riyadi. Nggih. Nah mengukir itu kan tidak harus dengan guru toh. Paling banyak itu dengan siswa. Misalnya kita sering-sering coaching, sering-sering wawancara dengan siswa. Gimana kabar kamu? Gitu-gitu. Tapi itu harus manusiawi. Manusiawi itu jangan sampai anak sini itu kan paling banyak kan laki-laki itu toh. Nah itu Pak Riyadi itu maksudnya hari ini jadwal apa? Itu cerita baik dari saya itu tadi saya bicara dengan ini saya jadi saya bicara dengan ini terus saya bicara dengan ini jadi itu jadi mengenang sejarah. Nah, menurut saya guru itu kan sejarah gitu. Nah Mengenang sejarah itu yang baik. sejarah itu nomor satu dengan murid. Kalau Pak Riyadi itu misalnya saya nih, Nggih. saya ini maksudnya pernah bertanya pada namanya Budi ya toh. Lah Budi itu akan mengenang saya sepanjang hayatnya Budi itu gitu loh. Nah kita menggali datanya ya begitu untuk proses dilema atika itu. Nek bujukan moral kan jelas. Nggih. Nek bujukan moral itu kan jelas berhubungan dengan hukum. Nah itu kita sebagai saya sebagai berkepala sekolah itu ya harus benar-benar tingkat apa kesadaran kita bahwa kita itu warga negara baik harus taat pada hukum kan gitu. Nggih. Lah nek melanggar, nah itu berarti yang tidak boleh. Itu kan tujukannya banyak itu. Nggih. Nah, rayuannya kan banyak. Tidak di dalam, kadang rayuannya juga setan. Iya toh Pak Riyadi? Kan gitu. Dan nek siswa itu berarti kita itu tidak harus ketemu Pak Riyadi. Jadi wawancara coaching itu tidak harus ketemu dengan siswa. Bisa japri. Itu misalnya. Jadi bentuk perhatiannya itu tidak harus ketemu. Bisa japri. Ataupun di pas di grup-grup kelas untuk budaya positif seperti itu mungkin. Iya, misalnya Pak Aryadi ini, nah jadi Kakomri ya. Ya. Nah, ini Pak Aryadi memberikan motivasi anak-anak. Silakan malam ini kan malam Selasa, silakan besok pelajarannya dibuka. Silakan nanti tidurnya tepat waktu. Jangan malam-malam. Nek kata jangan-jangan itu nggak usah Pak Riyadi, nek menurut saya. Jadi itu tidurnya tepat waktu, disiplin waktu, ya tak? Istirahat yang bagus,
bagus. Itu kan positif. Nggih. Nek ada kata jangan-jangan itu nanti negatif. Negatif. Nah, gitu. Nggih. Terima kasih Bapak ilmunya. Itu banyak jadi sekali. inspirasi Pak Riyadi itu harus mengukir sejarah dalam SMK Dander ini ya. Nggih. Itu tidak usah dikata-kata. Tidak usah kata-kata. Tapi mengukir sejarah itu banyak-banyak dengan siswa. Nek dengan guru itu kan statusnya misalnya jadi kepala sekolah itu banyak-banyak dengan guru. Oke. Kalau dengan sebagai guru dengan siswa itu banyak-banyak dengan siswa. Jadi akhirnya siswa itu merasa oh saya diperhatikan gitu-gitu toh. Nggih. Nah akhirnya kita itu oh kebaikan itu ingat terus gitu. Nah itu pembelajaran sepanjang hayat itu Pak Riyadi. Jadi yang penting-penting itu menurut saya apa yang kita lakukan setiap hari itu kan gitu tak? Nggih. Itu paling penting apa yang kita lakukan setiap hari. Misalnya Pak Riyadi kolaborasi nih Nggih. apa pakai apa Google Meet atau Zoom? Bisa Meta. Google Meet, bisa Zoom. Zoom. Ya. Itu kan beberapa jam itu. Nggih. Terus nanti mengerjakan LK itu. Nggih. Nah itu kan sibuk. Nah itu japri. Anak ini dijapri karena anak ini karakternya gitu. Anak ini pewandai sekali. Kata-kata kita motivasi belajar. Terus mungkin ada masalah apa nak kamu itu gitu. Nggih. Itu penting sekali karena itu mengukir sejarah anak itu. Nah, penghargaan itu tidak harus kita gali mimpi ya toh sampai anak itu mempunyai cita-cita itu cita-citanya terwujud. Nah, itu termasuk semangat yang tinggi. Itu semangat yang tinggi itu dihasilkan dari hal-hal yang tinggi juga. Itu Pak Riyadi mungkin ya dari saya kok ceritanya terlalu banyak ya Enggak apa-apa. Terima kasih gitu. Pak atas waktunya Semoga dan sukses kesempatan. Terima kasih ya toh. Semoga semua nanti ilmunya yang diberikan pada semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak.